Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatu Naja dari program studi Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mini riset usaha warung bakso Maumere yang didirikan oleh Ibu Sri di Tenggir Barat. Untuk metodenya, lokasi observasi dan wawancara. Lokasi dari usaha warung bakso ini berada di Desa Tenggir Barat, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Untuk metode pengumpulan data, wawancara dilakukan dengan sifat terbuka. Sebelumnya saya telah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pihak warung makan bakso tersebut. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua yaitu catatan lapang, dan yang ketiga yaitu terdapat dokumentasi. Untuk metode analisis, dalam proses analisis dan data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber wawancara, yaitu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama, saya membuat data berdasarkan kenyataan atau berdasarkan yang sebenarnya. Dan yang kedua, saya melakukan penyusunan data sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, saya memfokuskan penyederhana dan menyalin dari data kasar ke catatan lapang. Untuk hasil dan pembahasan aspek teknis jenis usaha yang saya ambil dalam proses observasi atau wawancara ini adalah warung bakso. Terdapat visi dan misi. Pengelola usaha warung bakso tersebut mempunyai visi yang ingin dituju, yaitu yang pertama, beliau ingin menjadikan warung bakso tersebut yang banyak diminati oleh banyak orang. Dan yang kedua, tidak akan merubah apapun yang telah disukai oleh pelanggan. Yang ketiga, bisa menjadi tempat yang membuat orang ingin terus datang karena masakannya atau cita rasanya yang khas. Dan terdapat juga misi. Misi-misi yang ingin diraihnya yaitu menjadikan sebuah restoran yang digemari oleh banyak pembeli atau menjadi tempat yang mendominasi warung makan. Untuk strategi yang diambil pemilik dalam pengelolaan usahanya yaitu pelayanan yang baik kepada pembeli atau pelanggan. Dengan menggunakan pelayanan yang baik, maka si pembeli akan merasa nyaman berada di tempat tersebut, tidak merubah cita rasa yang telah ditetapkan apapun yang terjadi. Untuk yang keempat, motivasi atau minat berwirausaha warung bakso. Motivasi dari pengelola warung bakso tersebut, beliau ingin menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan bisa bergelut di dunia bisnis. Terdapat kekuatan dan kelemahan dari usaha warung tersebut. Kekuatan atau kelebihan warung bakso Maumere yaitu suatu usaha yang didirikan di desa ini mempunyai ciri khas dan cita rasa tersendiri yang didapat dari bahan baksonya dari daging ikan, membuat makanan yang disajikan itu berbeda dengan yang lain. Kelemahan dari usaha warung bakso ini adalah tempat yang kurang besar dan lokasi yang berada di sekitar lingkungan di dalam desa, sehingga tidak akan banyak orang yang bisa mengetahui usaha tersebut. Peluang dan ancaman yang dihadapi, bakso merupakan hidangan makanan yang berkuah khas Indonesia yang sangat populer, sehingga hampir di semua daerah memiliki hidangan bakso dengan khas yang berbeda-beda. Banyaknya varian bakso yang memiliki masing-masing penggemar memberikan peluang besar untuk menjadikan salah satu usaha kuliner yang menjanjikan. Hambatan yang sering dihadapi oleh pelaku bisnis bakso adalah tidak stabilnya harga bahan baku. Dan dengan adanya pandemi COVID ini, di daerah Desa Tenggir ini banyak masyarakatnya yang tidak diperbolehkan untuk keluar rumah terlebih dahulu, sehingga pelanggan dan konsumennya masih sedikit. Untuk modal awal yang harus dikeluarkan untuk mengelola sebuah warung bakso tersebut, beliau telah memperkirakan sekitar kurang lebih 3 jutaan, termasuk pembelian barang-barang atau alat-alat yang telah digunakan untuk usaha tersebut. Dan manajemen usaha. Awal perencanaan pembukaan warung makan bakso, dalam perbaikan warung sebesar 500.000, pembelian alat-alat reparasi sebesar 300.000, mangkok plus sendok 200.000, meja plus kursi 750.000, tempat bakso 150.000, gelas 150.000, dan bahan yang lain-lainnya sebesar sekitar 200.000. Jumlahnya yaitu 2.250.000.
Biaya yang dikeluarkan untuk setiap harinya untuk penjualan bakso yaitu pembelian bahan-bahan ikan sebesar 150.000, seledri plus mihun 10.000, bumbu bakso dan bumbu yang lainnya sebesar 20.000 dan bahan-bahan lainnya 20.000. Jumlahnya yaitu 200.000. Maka modal per bulan dalam satu kali produksi dapat dijual selama 2 hari. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15 kali produksi. Rp200.000 dikali 15 sama dengan 3 juta rupiah. Pendapatan rata-rata setiap harinya untuk penjualan bakso, untuk semangkok bakso seharga 5.000. Untuk setiap harinya beliau dapat menjual 20 hingga 30 mangkok, diperkirakan sekitar 150.000 yang telah didapatkan beliau setiap harinya. Pendapatan per bulan yaitu Rp4.500.000. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan beliau selama 1 bulan atau laba yang diperoleh itu sekitar Rp1.500.000. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.